Halo rekan-rekan, berjumpa lagi di YouTube channel Applicat Indonesia. Masih dalam sesi program One Day One Parts pada pembahasan sheet metal. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana cara kita membuat suatu sheet metal, kemudian feature sheet metal gasket dan juga X-Plane. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membuat suatu hem dan juga bagaimana cara kita membuat suatu fan di sheet metal ya. Nah, kita langsung saja kita klik new, kemudian template-nya kita pilih parts ya seperti biasa. Nah, pertama-tama kita buat dulu base-nya di top plane seperti ini. Nah, saya buat sketch dengan menggunakan center rectangle. Kita pilih di titik originnya, kemudian diberi dimensi untuk tinggiannya 75 dan untuk panjangnya yaitu 45 mm ya. Kemudian seperti biasa kita masuk ke tab sheet metal, kita pilih base plank untuk memulai pengerjaan sheet metal ya. Kemudian kita bisa beri thicknessnya, di sini saya input 2 mm seperti ini, kemudian saya reverse ke atas ya untuk ketebalannya. Kemudian saya gunakan auto reliefnya rectangular dengan rasio 0,5. Nah, bisa kita checklist yaitu. Kemudian diberi beberapa X-Plane ya di setiap masing-masing sisi seperti ini. Nah, di sudut ini tarik ke atas, di sudut ini, dan sudut ini. Kita gunakan ketebalan yang sama ya dengan use default radius ya sekitar 2 mm. Nah, kemudian untuk panjang bentangannya di input 60 mm, contohkan 60 mm. Kemudian untuk posisinya auto virtual sharp, dan kemudian untuk flame positionnya saya pilih bend outside agar dia lebih melebar seperti ini. Kemudian di checklist, oke, setelah itu di bagian atas saya akan menambahkan X-Plane kembali ya seperti ini dengan ketentuan bentangannya akan saya edit untuk parameternya. Kita bisa pilih di sini edit frame profile, kemudian kita langsung diarahkan ke sketch daripada X-Plane di bagian ini ya. Bisa kita sesuaikan seperti ini, dan juga kita bisa beri parameter ukuran. Contohnya seperti ini untuk bagian samping dan juga bagian atas masing-masing 15 mm ya seperti ini. Agar dia posisinya di tengah-tengah, di sini ada referensi titik origin ya, kita bisa buat sketch construction geometry di sini, kemudian dibuat close loop seperti ini ya. Jangan lupa dibuat close loop di bagian bawahnya. Kemudian saya beri ukuran dari garis referensi ini ke bagian sisi ini, saya input 7,5. Nah, dia ukurannya posisinya di tengah-tengah seperti ini. Kemudian dipilih back untuk melanjutkan proses pengeditan profil di edge kedua ataupun di sisi yang berlainannya di sini. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, di input parameter untuk ketinggiannya 15 dan juga untuk panjangnya ke 15 mm. Nah, kita input garis referensi seperti ini. Nah, jangan lupa dibuat vertikal. Kemudian kita tutup kembali untuk bagian base nya seperti ini. Kemudian diberi jarak antara garis referensi ini terhadap sisi yaitu 7,5. Nah, dia posisinya di tengah. Kemudian dipilih back. Di sini kita dapat mengatur posisi daripada gap bentangan itu sendiri ya. Nah, di sini posisinya untuk frame position saya input terlebih dahulu untuk material inside ya agar dia sejajar. Kemudian untuk gapnya, gap daripada bentangan di sini diatur di custom relief type. Kemudian di sini kita bisa custom ya untuk jarak daripada relief width dan juga kedalaman daripada relief itu sendiri. Di sini saya contohkan 2 mm. Kemudian untuk lebarnya 2 mm ya. Seperti ini previewnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa klik OK. Kita lihat hasilnya seperti ini.
Nah, jika rekan-rekan ingin membuat suatu full round daripada profil di sini ya, kita dapat menggunakan yang namanya corners. Kita pilih brick corner. Kemudian untuk brick tipenya di sini pilih fillet. Nah, saya contohkan di sini saya input parameternya 7,5 mm. Kemudian dipilih face mana yang kita akan beri brick corner, face ini dan face ini. Previewnya sudah terlihat ya. Kemudian diklik OK. Nah, jika rekan ingin menambahkan suatu lubang, di sini kita bisa sketch pada bagian ini. Saya contohkan membuat suatu lubang di sini menggunakan circle ya. Kita cari dulu untuk konsentriknya di mana. Dan di bagian ini juga sama kita terapkan, kita pilih centernya. Kemudian dibuat lingkaran ini dan lingkaran ini kita buat equal agar dia sama untuk diameternya. Kemudian di input diameternya 5 mm. Setelah itu kita bisa extrude cut. Kemudian pilih link to thickness ya. Seperti ini. Kemudian klik OK. Setelah itu saya akan menambahkan suatu lipatan di area ini ya, di bagian sini. Nah, caranya kita seperti biasa pilih di sheet metal yaitu edge plane. Nah, bisa dipilih sudut ini, ditarik ke bagian dalam dan juga bagian sudut ini ya. Kemudian untuk posisinya dipilih outer virtual shape, kemudian flip posisinya di material inside ya, agar di posisinya di dalam penekukannya. Kemudian untuk posisi daripada edge plane itu sendiri kita bisa edit seperti ini, edit plane profile. Karena saya tidak mau membuat suatu lipatannya secara full ya, di sini saya bisa custom seperti ini. Untuk ukurannya dengan jarak di bagian ini sebesar 13 mm, kemudian panjangnya 30 mm. Kemudian saya beri jarak di antara sudut ini dan bagian sisi paling luar ya, yaitu sebesar 15 mm agar posisinya dia di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita pilih back untuk mengedit profil yang berikutnya ya. Profil yang satu lagi kita sesuaikan, kita samakan posisinya. Di bagian ini 13 mm, kemudian untuk panjangnya 30, dan jarak antara bagian ini dan sudut paling luar atau sisi paling luar yaitu 15 mm. Nah, kita back, kita pilih back. Kemudian di sini untuk custom relief tipenya kita gunakan parameter seperti yang tadi ya. Untuk relief width-nya 2 mm dan juga relief depth-nya 2 mm. Kemudian diklik OK. Nah, profilnya seperti ini hasilnya. Dan kemudian saya akan menambahkan feature fan ya di bagian ini. Terlebih dahulu kita buat sketch di area ini. Nah, seperti ini. Kita buat beberapa sketch circle untuk sparse-nya. Nah, di sini saya beri dimensi untuk bagian paling luar yaitu 38, dan juga lingkaran yang kedua yaitu 22, dan lingkaran yang paling dalam ini diameternya 9. Kemudian setelah itu saya buat ribs-nya biasa dengan menggunakan line ya seperti ini. Nah, untuk bagian horizontalnya dan juga beberapa bagian lainnya ya seperti ini. Dan juga di bagian ini kita bisa menghubungkan langsung ribs ini ya sampai ke bagian sisi ini dengan menggunakan trim extend. Seperti ini, kita klik saja garis ini sampai dia mencapai posisi ini ya. Kita lakukan hal yang sama pada ribs yang ini. Oke, kita beri sudut setelah itu dengan parameter 45 derajat. Nah, di bagian ini juga kita beri parameter 45 derajat ya posisinya. Nah, kita
hubungkan antara garis ini ke titik origin, kita buat midpoint. Kita lakukan hal sama pada bagian ini. Kemudian setelah sketchnya sudah selesai, kita bisa langsung menuju ke feature di sheet metal, yaitu fan. Nah, kita pilih dulu untuk area permukaan luarnya, batasnya itu sampai mana. Kita pilih garis ini atau circular yang paling luar ya. Kemudian dipilih untuk ribsnya, kita tentukan dulu untuk ketebalannya, yaitu 2 mm. Kita pilih garis ini, garis ini, garis ini, dan garis ini. Kemudian untuk sparsnya kita pilih circular di sini. Nah, untuk mengisi area yang bolong-bolong di sini ya, kita bisa gunakan fill in boundary. Kita pilih circle ini. Kemudian kita bisa klik OK. Setelah itu, nah begitu seperti ini hasilnya. Kemudian di sini saya akan menambahkan suatu hem ataupun lipatan kurang lebih seperti itu di area ini ya. Kita gunakan feature hem di sheet metal. Kita pilih edge-nya yang mana. Kemudian di sini saya gunakan tipe and size-nya yaitu open ya. Ataupun bentangannya saya buat jadi 10 mm. Kemudian gap-nya di sini ada gap ya sebesar 2 mm. Kemudian kita bisa edit parameter hem itu sendiri ya. Kita pilih edit hem. Di sini kita bisa atur untuk lebarnya itu berapa. Misalkan di sini saya input untuk jarak antara sini dan bagian sisi ini ya, yaitu 13. Kemudian di bagian sini juga saya input jaraknya terhadap sisi ini, yaitu 13 mm. Nah, kemudian kita back ya untuk memeriksa previewnya sudah sesuai atau belum. Seperti ini hasilnya previewnya. Kemudian diklik OK. Setelah itu di sini saya akan menambahkan suatu break corner ya di edge flank ini. Nah, di sini kita pilih corner, kemudian break corner. Sini saya gunakan tipenya chamfer. Nah, dipilih aja face ini dan face ini. Klik OK. Kemudian saya akan menambahkan beberapa profil lubang di bagian ini ya. Terlebih dahulu saya bentangkan beberapa bagian daripada sheet metal ini. Di sini saya gunakan feature unfold. Nah, kita pilih untuk bagian fixnya itu di mana. Saya pilih bagian ini, kemudian kita bisa mengkolek semua tekukan yang ada di parts ini ya dengan cara pilih collect all bands. Nah, di sini akan otomatis mengidentifikasi bagian mana saja yang berupa tekukan. Kemudian diklik OK. Nah, kemudian kita dihadapkan terhadap tampilan bentangan parts ini. Nah, di sini saya akan membuat sketch dengan profil center point strike slot. Nah, di sini dipilih dulu untuk bagian permukaan yang akan dibuat sketch ya. Kemudian di sini saya gunakan center point strike slot. Nah, di sini saya pilih atau saya cari dulu center pointnya di mana. Setelah dapat, dibuat profil strike slot seperti ini, dibuat horizontal untuk center pointnya. Kemudian di input parameter center to centernya yaitu 35 mm. Untuk radiusnya besarannya 2,5. Kemudian jarak poin antara bagian ini dan sisi ini yaitu 10,5 ya. Saya contohkan di sini. Adapun jarak terhadap titik origin, ketinggiannya saya input 25 mm. Kemudian saya akan memperbanyak profil ini ya sebanyak 6 kali dengan menggunakan linear sketch pattern. Kita pilih dulu directionnya terhadap garis ini, kemudian feature-nya yaitu sketch ini ya, kita blok saja. Nah, kemudian diperbanyak sebanyak 6 kali. Klik OK. Setelah itu saya akan memirrorkan terhadap face ini ya. Kita buat dulu garis referensinya.
kemudian pilih mirror entities, kemudian kita pilih bagian mana saja yang akan kita mirror robotnya, pilih garis ini, kemudian klik OK. Nah, agar dia fully defined, semuanya fully defined, kita bisa pilih untuk display relation, pilih fully defined sketch, kemudian klik calculate. Nah, dia otomatis mengidentifikasikan semua, dikasih ukuran ya agar dia fully defined. Kemudian kita pilih extrude cut seperti biasa, dipilih link to thickness, klik OK. Nah, agar menampilkan kembali ke dalam bentuk semula, kita bisa gunakan feature fold. Nah, kita tekuk kembali ya, seperti itu. Fix face-nya, pilih face ini, kemudian bench to fold-nya kita pilih saja collect all bench, kemudian klik OK. Nah, sudah kembali ke posisi ketika ditekuk, kurang lebih seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan tutorial One Day One Part Sheet Metal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan One Day One Parts berikutnya. Salam.